Dua sudah ditulakan. Kemudian kita mengajak kepada acara yang ketiga, yaitu tausiah dari Pak Ahsan atau Kak Ahsan, berkenan dengan kado akhir tahun yaitu Jaya Mas Asar. ya seperti itu ya, Asar. Ya, Jumat 29 Desember 2023. Jadi di hari penghujung ini di sawah kita nanti akan dilepas di hari Senin dan Selasanya Ihsan Kom sudah tanggal 2 ya. Untuk Ustaz Hasan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, yang saya hormati pemimpin Yayasan Insan Bakti Umat Jakarta Raya atau Ibu Jaya yang tidak dapat saya sebutkan namanya beliau, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau. Mudah-mudahan kita doakan bersama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan setiap langkah di dalam urusan-urusannya. Amin. Yang saya tidak lupa hormati juga para jajaran anggota dari Yayasan Insan Bakti Umat. Amin. Dan mudah-mudahan kita sama-sama berdoa untuk para anak-anak, untuk para semua yang belajar di yayasan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita sebagai penuntut ilmu di donatur dan terakhir. Mudah-mudahan kita doakan yang tidak lepas dari kita yaitu adalah rezeki. Mudah-mudahan rezeki para donatur Allah mudahkan, Allah lancarkan. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya puja syukur tidak lupa kita haturkan rasa kita kepada siapa? Bukan kepada para pejabat, bukan kepada manusia, tapi satu, kita haturkan rasa nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah Allah berikan keberkahan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat wa mawatakan salam tidak lupa kita hanturkan rindu kita yang mendalam. Kita punya hati, kita punya rindu di dalam hati kita kepada siapa? Bukan kepada para pejabat lagi, bukan kepada presiden, tapi kepada siapa? Kepada Habibina wa Syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya yang di sini, yang laki-laki maupun yang perempuan. Tahu orang yang paling rugi itu apa? Siapa orang paling rugi? Tahu nggak? Tahu. Orang paling rugi tahu. Orang yang paling rugi bukanlah orang yang tidak bisa makan pada hari ini atau esok hari ini. Orang yang paling rugi bukanlah orang yang tidak memiliki rezeki pada hari ini atau esok harinya. Tapi di dalam kitab As-Saghir, di dalam kitab Al-Kabir, hadis Sahih Bukhari dan Sahih Imam Muslim, bahwasanya orang yang paling merugi adalah ketika mendengar Nabi Muhammad SAW diucapkan. Orang tersebut tidak menjawab. Karena apa? Ketika nanti yaumul mahsyar, ketika kita ada dalam neraka, emangnya kita semua bakal masuk surga? Nggak ada yang tahu kita bakal masuk surga atau neraka. Itu sudah menjadi takdir kita sebelum kita dilahirkan, sebelum kita muncul di alam jagat dunia ini. Nah, dari situ ketika kita ada di dalam neraka, Nabi SAW nangis kepada Allah, ya Allah, mana umatku? Kenapa umatku hanya sedikit di dalam surga? Lantas dikasih ujung oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya banyak umat muslim yang ada di dalam neraka. Lantas ketika itu Nabi SAW ke neraka. Jangan ke neraka, ditemani siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Ketika sampai di neraka, Nabi SAW memanggil umat-umatnya. Kita di dalam neraka bagikan debu. Kalian tahu debu pasir kalian perjalanan kalian ambil pasir itu. Kita tuh seperti itu di dalam neraka. Pada saat itu. Makanya betapa pentingnya salawat kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kita. Ente bangga nggak pada ini? Maaf ya, ane pakai ane ente soalnya seringan di pondok pakai ane ente. Senang nggak? Ente semua pada belajar kan? Belajar semuanya.
Nah, orang yang belajar, Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Qur'an apa? Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di dalam Al-Qur'an tersebut, ada di dalam surat Al-A'raf. Selanjutnya, kita sebagai seorang pelajar, kita tahu kalian semua pada pengen sukses kan? Sukses itu menjadi patokan diri kita, bagaimana kita bisa menjalankan hidup kita di kedepan harinya. Kalau kita kagak ada, menurut saya kagak ada orang yang kagak ingin sukses dalam kehidupan. Pasti semuanya ingin sukses di dalam dunia dan sukses di dalam akhirat. Di dalam orang yang bersungguh-sungguh itu yang akan mendapatkan kesuksesan. Orang yang rajin belajar, orang yang semangat belajar, yang tidak pernah menyepelekan ilmu, itu yang akan sukses nantinya. Tapi kalau orang yang pas awalnya, ketika ia awalnya dari kecil saja sudah memandang remeh kecil ilmu, kecil orang-orang yang menuntut ilmu, jangan hari itu ada di dalam makalah itu, di dalam kitab yang namanya kitab Mahfuzat, kumpulan-kumpulan syair dari para alim ulama kita yang udah meninggal di dahulu kalanya. Itu dua poin ini yang bisa menyantumkan, mengukuhkan hati kita. Bukan gak usah kita melihat segala macam orang-orang yang hebat, gak usah kita terlalu tinggi makalah-makalahnya, tapi kita lihat dulu dari yarfa'ilahil ladzina amanu minkum, dan yang tadi wala ijhad wala taqsal wala takun ghafilan. Insyaallah kalau kita sudah cantumkan itu di dalam hati kita, jangankan kita cantumkan di pikiran kita, insyaallah jalanan kita untuk menuju